ada sidang untuk apa ya ini tadi ya? Saksi. Saksi ya. Berapa orang itu? Saksi. Dua orang ya. Kita tadi sudah sidang saksi, sudah dua orang yang kita ajukan. Pemirsa di rumah, Ibu ini seorang wanita yang tangguh di dalam beliaunya berumah tangga, beliaunya banyak mengalami kesulitan. Bisa diceritakan sedikit Bu, awal mula sampai terjadinya gugatan perceraian ini Bu? Awalnya sebetulnya sudah tidak tinggal serumah itu sudah mulai tahun 2018 akhir ya. Terus memang banyak sekali permasalahan. Terus kemudian juga dilatar belakangi dengan juga tidak dinafkahi sama sekali. Bahkan yang sering itu malah saya yang harus menanggung beban. Karena saya sendiri ada 2 anak kecil yang harus saya besarkan. Nah, karena itu akhirnya terus diperlakukan semena-mena, seringkali diusir, disiksa. Akhirnya saya keluar dari rumah dan memang saya mengambil rumah kecil-kecilan, rumah KPR subsidi itu di Madura, di Suramadu. Kemudian di sana tinggal beberapa bulan. Tidak lama kemudian saya yang sebetulnya adalah seorang guru di salah satu SMA swasta di Surabaya. Karena sesuatu hal saya tidak diperpanjang lagi tahun ajaran baru 2021. Jadi terakhir mengajar saya di bulan Juni 2020. Karena tidak diperpanjang, terus kemudian juga saya sudah mencoba melamar kerja ya, karena sesuai dengan linear saya, ijazah saya yang guru, kesulitan dengan usia yang sudah lumayan banyak. Akhirnya saya memutuskan wira swasta. Nah, kemudian ya sejak saat itulah saya memulai usaha es tebu. Dengan adanya musim hujan begini, bagaimana untuk pendapatan dari es tebu? Nah itu, kalau faktor cuaca itu sangat menentukan karena minuman es ya. Kalau waktu panas sih lumayan, bahkan saya bisa menyisihkan agak lumayan waktu musim panas. Tapi ketika cuaca hujan seperti ini, memang betul-betul tidak laku, bahkan malah kalau tetap dipaksakan jualan itu malah membuang banyak. Jadi tebu itu kan nggak bisa beli sedikit, kan harus belinya satu ikat besar itu 1 kintal. Kalau 3 hari nggak habis itu kan busuk. Nah, nggak mungkin kita jual minuman dari tebu. Akhirnya saya memutuskan untuk cari pekerjaan lain. Nah, itu tadi saya kemudian menjahit, karena saya memang kebetulan juga bisa menjahit sedikit-sedikit gitu. Jadi saya cari jahitan yang nggak perlu modal, jadi saya cuma cukup pakai spring jahit aja. Ini ya Bu ya. Iya. Ini bentuknya ngambil dari perusahaan, Saya ngambil dari pengepul. dari pengepul ya. Itu kan dompet kan. Iya. Dompet Ini. Menerima pesanan. Jadi kalau pemirsa ada sebuah pekerjaan yang bisa dikerjakan Ibu, sebaiknya bisa berhubungan dengan kantor saya, nanti saya hubungkan. Karena alamat dari Ibu harus kami rahasiakan, karena pasangan dari Ibu selalu ingin mengganggu kehidupan Ibu. Jadi mohon maaf pemirsa, saya sebagai pengacaranya, saya terketuk hati saya ketika saya melihat kehidupan Ibu, di mana dia harus mandiri, dia harus bisa menghidupi 2 orang anak dan dirinya sendiri. Ini pemirsa, hasil karya dari bagus loh, bagus ya, seperti ini hasil karya dari jahitan Ibu. Jadi kalau ada pemirsa yang punya toko outlet, kalau ingin menjahitkan bisa hubungi kantor saya, nanti saya akan kasih data di mana Ibu domisili sehingga Anda bisa menikmati tas yang cantik seperti ini. Saya sebagai seorang yang suka bergaya, wah keren kan? Apalagi kalau begini saudara.
Nah, keren kan? Tas buatan. Ada juga tas-tasnya yang lain. Kalau ada Anda dari perusahaan komputer ingin menservis pelanggan Anda, terutama tas yang second, nah bikinkan tas yang bagus sehingga produk second Anda bisa bernilai tinggi karena tampilan tasnya yang menarik. Nah, ada beberapa macam. Jadi kalau pemirsa ingin mengembangkan usaha di bidang apapun yang membutuhkan cover tas, maka Ibu akan bisa membantu mewujudkan keinginan Anda. Pemirsa, menjadi perempuan itu tidak mudah. Selain dia harus menjadi ibu bagi anak-anaknya, dia juga harus menjadi istri bagi suaminya. Tapi apakah semua laki-laki bisa menjadi suami? Apakah semua laki-laki bisa menjadi teladan, menghidupi secara material, melindungi secara moral? Apakah semua laki-laki bisa? Dan apakah semua wanita bisa diperlakukan seperti barang yang usang? Ingat loh, perempuan itu tangguh. Ingat loh, perempuan itu bisa kalah seperti serigala. Kalau Anda memperlakukan wanita dengan tidak baik, wanita bisa hidup sendiri. Tapi belum tentu Anda seorang laki-laki bisa hidup sendiri, benar kan? Beliau seorang guru, seorang sarjana, tapi beliau tidak merasa minder. Saya sarjana, saya harus kerja kantoran. Saya seorang guru, saya harus menjadi guru untuk di sebuah sekolah. Tapi beliaunya memilih menjadi guru buat anak-anaknya, mengajari anak-anaknya untuk bertahan, mengajari anak-anak untuk menjadi pemenang di dalam kehidupan dan masa depannya. Itulah hebatnya Ibu. Sekarang proses perceraian dari Ibu berjalan. Doakan agar lancar semuanya. Perceraian sesuatu yang buruk, tapi apa daya, tidak ada pilihan lain bagi Ibu. Diteruskan pun dia tidak mendapatkan perlindungan secara psikologis, dia juga tidak mendapatkan perlindungan secara material dari suaminya. Jadi pilihan terakhir yang memang pahit harus diambil, tapi pilih yang pahit ini akan menjadikan Ibu sebagai seorang ibu yang luar biasa, sebagai seorang ibu, seorang ayah bagi anak-anaknya. Apakah Anda seorang sarjana, gengsi untuk memulai hidup mandiri? Apakah Anda seorang sarjana akan memilih duduk diam di rumah dengan mempertahankan gengsi Anda? Ingat, manusia hidup bisa berkembang karena keadaan, bukan karena banyaknya titel, bukan karena dia keluaran dari perguruan tinggi, dia bisa menjadi orang berhasil. Pekerjaan seperti ini apabila ditekuni, jangan salah. Mungkin 5 tahun lagi saya bisa ketemu dengan Ibu kondisi yang berbeda dan saya bisa terbelalak dibuatnya. Kenapa? Karena berjuang terus melawan kesulitan kehidupan. Ketika 5 tahun lagi mungkin saya terbelalak karena beliau sudah bisa memenangkan pertandingan dalam hidup. Saya Dr. Anda Jelis Rinjati dari kantor Cipta Lokom Jalan Sido Sermo PDK 2 Kagem 370 mengucapkan terima kasih.